تعالى وسنة الدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kamu punya buku terjemah Bin Hisham kemarin, Fira? Iya sih ada di PDF. Buka halaman 163. 163. Halaman 163. Sudah ketemu belum? Lagi dibuka sih. Lagi cari. Oke. Setelah kita kemarin masuk atau jelasin Rasulullah SAW mulai dakwah sama kaumnya di dalam secara yang jelas, bukan seperti kemarin sembunyi-sembunyi. Itu kita juga kemarin belajar ada beberapa ayat yang turun suruh Nabi SAW sampaikan kepada kaumnya dalam secara yang terang-terangan. Itu pertama. Hari ini juga di antara kemarin kita sudah belajar di waktu pertama mereka pergi salat di luar Makkah, ada masalah di antara mereka orang Muslim sama orang kufar Quraisy. Tapi kita sudah lewat itu. Hari ini kita mulai atau masuk tentang masalah waktu Rasulullah mulai sampaikan ke kaumnya dalam terang-terangan, orang-orang Quraisy itu tidak terima. Tapi pertama kali mereka diam. Qala Ibn Ishaq, falamma bada'a Rasulullah qaumahu bil Islam wa sada'a bihi kama amarahu Allah Ta'ala, karena dia ikut perintahan Allah Ta'ala atau perintah yang Allah Ta'ala dari kemarin suruh dia sampaikan kepada kaummu. Lam yab'ud minhu qaumu. Pertama itu mereka tidak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kayak sudah kita belajar ini juga ya kan, Fira? Udah sih kemarin. Sudah. Sudah. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mereka di situ tidak jauh, masih terima dakwah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah belum keluarin kata-kata yang seperti kita bilang menghina Tuhan mereka atau mencaci maki mereka atau membatilkan atau bilang ini semuanya salah, tidak, belum. Sampai Rasulullah mulai keluar itu mereka datang ke Abu Talib. Ada beberapa orang yang mereka datang ke Abu Talib, namanya Abu Bakhtari, Al-Aswad bin Al-Muttalib, Ibn Asad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Al-Mughirah, Syaibah, Al-As bin Wa'id. Itu ada beberapa jamaah dari orang mungkin kita bilang masyarakat Quraisy yang paling mulia. Mereka datang ke Abu Talib. Minta apa? Minta dia mencegah Nabi Muhammad SAW atau melarang Nabi Muhammad SAW sampaikan dakwah. Ya. Qala Ibn Ishaq, أو من مشى منهم فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا. ابن أخيك قد سب آلهتنا. Di mana itu? Wahai Abu Talib. Coba baca ini. Ketemu atau belum? 164 ya sih. 106. Ya boleh. Kayak 164. Betul. Wahai Abu Talib. Belum ketemu. Kayak belum ketemu ya kan? Belum sih. Ibnu Ishaq, orang-orang lain ya kan? Ya, ya orang-orang lain itu menemui Abu Talib ya kan? Mereka berkata, hai Abu Talib, coba lihat ya kan, sudah ketemu belum? 163. 163 itu di mana? 163 di BDF 163. Oke.
Mereka bilang, ya Aba Talib, inna ibna akhika qad sabba alihatan. Inna ibna akhika qad sabba alihatan. Di sini mereka bilang apa? Wahai Abu Talib, coba lihat keponakanmu, dia telah berani menghina Tuhan kita, mencaci maki agama kita, mengapa batil. Ya, hasilnya mereka mulai bergerak. Mereka tidak terima karena Rasulullah mulai jelasin sama orang-orang yang masuk agama Islam. Ini agama mereka salah, juga ini bukan Tuhan kita yang benar. Ini harus kita lihat atau ikut agama yang benar dan Tuhan yang benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa imma an takuffahu anna, itu sekarang engkau cegah dia untuk merosakkan tindakannya atau fikiran kita. Kamu bantu kita, atau kalau kamu tidak bisa, kamu bebaskan di antara kita sama dia. Itu orang kufar Quraisy. Bilang sama siapa? Sama Abu Talib. Abu Talib pamannya, tidak mungkin, ya kan? Fa'innaka ala mithl ma nahnu, karena agamamu masih seperti kita. Ini pikiran mereka, karena agamanya sama, mungkin kita bisa apa namanya ganggu Nabi Muhammad SAW, atau mungkin mereka pikir Abu Talib bisa kasih Nabi Muhammad kepada mereka. Fanakfikahu, kita cukupilah kamu. Kalau kamu tidak bisa, kita yang urus masalah ini. Faqala lahum Abu Talib qawlan raqiqa. Abu Talib waktu itu, ini lihat kenapa ada berapa banyak yang bilang Abu Talib mungkin mukmin. Dari ini Abu Talib dengan apa? Abu Talib menjawab dengan berkata yang santun, ya kan, dan baik. Tidak bilang, enggak, ini anak saudara saya, atau ini ponakan saya, tidak mungkin saya itu atau dia benar 100%. Enggak, dia jawab Abu Talib itu baik sama mereka. Mereka pergi, tapi di dalam keadaan yang kayak belum apa bahasa Indonesia, belum puas atau belum ridha. Karena jawabannya masih baik, juga tidak melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fansarafu anhu wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lanjut seperti biasa dakwahnya. Ala ma huwa alaihi yudhiru din Allah wa yad'u ilaihi. Thumma syara al-amru bainahu wa bainahum hatta taba'ada ar-rijal. Itu tambah lagi di antara mereka, tambah lagi. Itu apa namanya ini, kufar Quraisy. Lihat ini masalahnya sudah besar, bukan seperti biasa. Harus kita melarang Muhammad biar tidak menyebar dakwahnya di antara kaum kita. Sampai ada masalah di antara mereka, seperti kita bilang ini, konflik atau berantem di antara mereka. لا إله. وكثرت قريش وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quraisy sudah mulai ini kayak sabar mereka sudah bisa mulai kurang. Sudah jadi sebut Muhammad, bilang ini Muhammad di sana, di sini, di dalam basar yang masyhur, basar Suq Ukab, Suq Majinnah, di depan Al-Ka'bah. Mereka lihat ini ada masalah dari Muhammad. Faraja'u marra ukhra. Mereka datang sekali lagi atau yang kedua ke Abu Talib. Faqalu ya Abu Talib, inna laka sinnan. Kamu paling tua di antara kita. Kamu di antara kita orang yang mulia. Wa inna, kemarin kita sudah bilang sama kamu, suruh anak atau pamanmu, ponakanmu jangan menyebar dakwahnya. Oke. Tapi kamu tidak dengar kita atau tidak bantu kita. Wa inna wallahi la nasbir ala hadha. Kita tidak bisa sabar dengan masalah ini. Ya. Min syatmi abaina, mencaci maki
keluarga kita atau ayah ibu kita, karena Nabi Muhammad bilang ini mereka salah. Qalu ma na'budu illa ma ya'budu aba'una wa tasfih ahlamina, dia menyalahkan fikiran kita juga, wa aib alihatina, mencaci maki Tuhan kita, hatta takuffahu anna aw nunazilahu wa iyyak fi dhalika hatta yahlaka ahadul fariqain. Ini kita siap berang sama anak ponakanmu. Ntar kita lihat siapa yang habis, kita atau Muhammad. Summan sarafu, mereka pergi dari Abu Talib. Tapi setelah mereka pergi, Abu Talib sekarang panggil Nabi Muhammad SAW, bilang sama dia, wahai Muhammad atau wahai anakku, kamu sudah tahu tadi kaummu atau kufar Quraisy ini datang minta gini, kamu bisa ringan sedikit. Di dalam riwayat hadis atau riwayat ahli sirah, Rasulullah fikir Abu Talib sudah mau mundur, enggak mau membela atau mau bantu atau melindungi Nabi Muhammad SAW. Rasanya ini kayak sedih, mulai sedih sampai dia nangis. Ya. Fadhanna Rasulullah SAW annahu qad bada li'ammihi fima bada annahu khadilahu wa musallimuhu. Rasulullah fikir ini mungkin Abu Talib kasih saya ke mereka. Mungkin dia tidak siap bantu saya. Wa annahu qad dha'afa, juga sudah Abu Talib sudah lemah atau tidak kuat bantu. Wal qiyam faqala lahu, Rasulullah berkata kepada Abu Talib atau bilang sama Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, wallahi demi Allah, kalau taruh matahari, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan alhamdulillah bulan ketemu. Baru ketemu sih. Alhamdulillah, bagus. Oke, sebentar. Coba baca. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, wahai paman, demi Allah, seandainya tapi mereka kasih rasa, kita kasih bayangan Rasulullah lagi bilang demi Allah, wahai, ya. Jangan ini baca la. Kalau apa ya. Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari dakwah ini hingga Allah memenangkan dakwah ini, atau aku mati karenanya, niscaya aku tidak meninggalkan dakwah ini. Ini lihat, karena Nabi juga itu sifat orang-orang yang ahli dakwah. Kalau ada yang ganggu, jangan kamu langsung bilang, nah sudah enggak mau, saya berhenti. Karena enggak, harus sabar. Kamu tahu ini benar, kamu lagi cari ridha Allah Ta'ala, harus sabar. Harus terima. Yang Allah Ta'ala kasih, ini ujian. Biar Allah Ta'ala tahu atau kasih, atau biar muncul atau keluar ikhlas dari hatimu. Tapi kalau langsung ada yang ganggu, kamu bilang sudah enggak mau dakwah. Banyak berapa orang seperti itu, kalau ada yang ganggu sedikit, dia sudah tidak ikut jalan dakwah atau mulai berhenti. Ini salah. Dan juga ini lihat bagaimana cara sembah Nabi Muhammad SAW. Ya Ami, seandainya mereka taruh matahari di lapak tangan saya kanan. Wallahi law wada'u. Artinya ini, walau mereka kasih sesuatu yang berat sampai mereka bisa bawa matahari taruh di lapak tangan saya, itu kanan. Ini berat ya kan? Wa al-qamara, bulan di lapak tangan kiri saya, biar saya agar berhenti dakwah, tidak mungkin. Ya. Tapi kata ini keluar dari hati yang sudah kita tidak bisa bilang yang paling bersih, sudah hati Nabi bagaimana. Tapi kayak ada ifik sama Abu Talib. Abu Talib langsung bilang sama dia, sudah pergi, tenang. Kamu tenang aja, insya Allah saya bantu kamu sampai wafat atau sampai meninggal. Qala thumma ista'bara, mau nangis. Fabaka thumma qama falamma walla nadahu Abu Talib
Faqala iqbil ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, datang. Faqbala ilai faqala dhahab ya ibn akhi, pergilah. Faqul ma ahbabta, bilang yang kamu mau atau yang kamu hendaki, silakan. Maksudnya sampaikan yang kamu suka, dakwah. Fa wallahi la aslimaka li syai'in abada. Demi Allah saya tidak apa itu? Tidak apa? Fira? Baca ini. Qala Wahai keponakanku, kembalilah. Rasulullah SAW datang kembali. Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, silahkan katakan apa saja yang engkau mau, karena hingga titik darah penghabisan aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu biar kita faham kenapa beberapa ulama yang bilang apa namanya ini Abu Talib Muslim. Dari cerita-cerita seperti ini, dari cerita-cerita yang seperti ini, mereka lihat wah ini Abu Talib kayak mukmin, bukan Muslim, kayak mukmin. Itu juga sebabnya hadis Rasulullah bersabda, saya melihat atau paling ringan di dalam siksa neraka itu Abu Talib. Bukan masalahnya di sini, ini sebab beberapa ulama bilang oh berarti Abu Talib mukmin. Ada beberapa ulama karena dia tidak terima atau tidak ucapan syahadah waktu Rasulullah suruh dia ucapan syahadah, mereka bilang tetap masih kafir. Tapi beda kafir sama mukmin. Kafir itu tidak ikut kerjaan atau perbuatan agama Islam seperti salat, puasa, zakat. Al-iman bisa iman ini Tuhan yang benar Allah Ta'ala. Itu ada berapa orang yang di al-jahiliyah masuk mukmin tapi bukan muslim. Masuk mukmin ada kita di waktu belajar di awal sirah itu ada beberapa orang yang bilang ada tidak mungkin ini Tuhan kita. Patung-patung yang ada di antara mereka. Oke, qala Ibnu Ishaq summa inna Quraisyan arafu anna setelah itu Quraisy faham wah berarti Abu Talib tidak mungkin kasih anak pamannya atau ya punakannya. ثم إن قريشا عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مشوا إليه بعمارة. Mereka bawa satu orang namanya Umarah. Ini yang ketiga. Mereka bawa satu orang namanya Umarah bin al-Walid bin al-Mughirah. Itu kita tahu sahabat Khalid bin al-Walid ya kan? Ini saudaranya namanya Umarah. Faqalu lahu, mereka bawa ini saudara Khalid bin Walid sebelum Islam Khalid juga, tapi ini juga anak yang pertama dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Faqalu lahu fima balagani, ini Ibn Ishaq bilang mereka datang, ya Abu Talib hada Umar bin Al-Walid anhadu fatan fi Quraisy wa ajmaluhu. Ini Umarah, anak Al-Walid bin Al-Mughirah, yang paling kuat juga yang paling ganteng. Mungkin kita mau bilang apa tukar, ambil Umarah kamu kasih Muhammad kepada kita. Faqalu lahu fakhudhu falaka aqlahu wa nasrah. Falaka aqlahu wa nasrah. Ini Umarah kamu ambil. Umarah ini sudah jadi seperti anakmu. Oke. Wattakhidhu waladan, juga boleh jadikan anak. Itu yang kita kemarin belajar di membatalkan hukum tabanni fi al-Islam. Ya, karena mereka kalau lihat anak yang bagus atau mereka lihat ini orang berani, syuja atau sifatnya bagus, bilang sama anak ayahnya, saya mau anakmu jadi anak saya, sudah masukin. Mereka masukin juga jadi anaknya kayak seperti anaknya, waris, dapat harta, sudah anak-anak. Agama Islam hukum ini sudah habus atau membatalkan hukum yang seperti itu. Mereka bilang sama dia seperti itu, ambil ini Al-Walid biar jadikan anakmu. Ya, kamu kasih atau beri kita Muhammad, biar kita bunuh Muhammad. Abu Talib bilang ini bagaimana ini?
Kamu kasih anakmu biar saya mendidik, biar dia hidup. Saya kasih anakku biar kamu bunuh anak saya. Bagaimana ini tidak mungkin. Ini bukan bicara orang akil. Coba baca ini ya Fira. Iya sih. Wahai Abu Thalib, inilah Imarah bin Al-Walid. Ia pemuda Quraisy yang paling kuat dan paling tampan. Lindungilah dia, jadikanlah dia sebagai anakmu. Dan Kenapa sebagai buru-buru? gantikan, Kenapa buru-buru, Fira? gas ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mereka lagi kasih bayangan bagaimana itu. Kamu sudah selesai ini. Pelan-pelan. Dan sebagai Saya sendiri tahu tidak bisa jelasin sirah Nabi Muhammad SAW seperti yang kita mau, tapi mungkin kita kasih harum ya kan kepada mereka biar mereka ingat sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan, silakan. dan sebagai gantinya, serahkanlah keponakanmu itu kepada kami yang menentang agamamu dan agama nenek moyang kita, memecah belah persatuan kaummu dan menganggap batil mimpi-mimpi kita, kemudian akan kami Ini bunuh dia. sebentar. Ini sebentar. Terjemah ini menanggap apa? Batil mimpi-mimpi kita. Iya, Ini enggak. Ini bagaimana hubungan mimpi-mimpi di sini ya kan? iya betul sih. Nah, ini biar kita paham terjemah kadang-kadang bukan pas. Ini maksudnya al-ahlam itu akal. Yang punya fikirnya bagus, bersih. Itu. Juga Rasulullah bilang ini fikiranmu semuanya ini salah. Mereka yang di sini terjemah bilang apa? Yang mimpi-mimpi. Tidak ada hubungan di mimpi-mimpi di sini. Tapi maksudnya lain. Maksudnya lain itu fikiran yang ada di dalam kepala mereka. Kala baca lanjutan. Abu Thalib menjawab, Sebelumnya. Mereka mau apa? Coba. Fanaqtuduhu. Setelah itu mimpi kita apa bilang? kemudian akan membunuh dia satu orang. Kemudian akan membunuh dia. Ini lihat bagaimana pikiran mereka atau mungkin kita bilang kalau hati orang sudah tutup tidak fikir. Mereka mau kasih anaknya biar dia anaknya hidup atau mungkin kita bilang dia mendidik anaknya, kasih makan, minum, hidup, bisa nanti keluarga nikahkan atau urusan yang hidup biasa. Tapi kasih anakmu biar kita membunuh atau terbunuh atau ini. Bagaimana ini? Tidak ada fikir sama sekali, tidak ada akal. Oke, itu namanya zulmatul kufr. Zulmatul ma'siyah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itu yang jauh dari jalan Allah Ta'ala, pasti dia tidak bisa faham atau tidak bisa fikir yang benar. Ini tidak mungkin. Coba lihat atau baca lanjut. Jawabannya apa? Fa innama huwa rajulun birajul. Rasulullah terus. Setelah membunuhi apa? Abu Thalib menjawab, demi Allah, sungguh jahat sekali ucapan kalian kepadaku. Kalian memberiku anak kalian yang akan aku beri makan dan aku berikan anakku kepada kalian, kemudian kalian akan membunuhnya. Demi Allah, sampai kapanpun hal itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Ya, ini waktu kita baca cerita ini langsung otomatis ini mereka tidak punya akal. Mereka tidak ada fikir sama sekali, tidak ada. Bagaimana kasih anak biar dia bunuh, ambil anak biar bunuh, kasih anak biar mendidik. Ini luar biasa. Ini siapa ini? Siapa ini yang tadi kita bilang berapa orang datang? 15 sampai 15 orang di buku-buku sirah, ada sampai 10 orang, semuanya orang yang dewasa, yang besar, yang umurnya lebih dari 40 tahun, 50 tahun, kasih cerita seperti itu. Atau jadikan cerita seperti itu, ini pasti mereka tidak punya akal.
Terus faqala al-Mut'am bin Adi ibn Naufal bin Abd Manaf. Ini ada satu orang namanya al-Mut'am bin Adi. Bilang apa? Wallahi ya Abu Talib laqad ansafaka qaumak. Mereka Masya Allah adil, tidak jahat sama kamu. Bilang sama dia, wajahadu ala takhallus mimma takrah. Mereka sudah usaha biar tidak ganggumu yang atau tidak jadi hal, tidak jadi yang kamu tidak suka. Fama araka turid an taqbal minhum syai'an faqala Abu Talib lil-Mut'am wallahi ma ansafuni walakinnaka qad ajma'ta khudlani. Ini demi Allah Ta'ala bukan adil ini. Bukan bicara yang benar, bukan ini hal yang mungkin ini jadi. Wa mudaharatul qaum fasna' ma badalak. Ini kamu bebas kalau kamu yang kamu mau melakukan silakan. Coba baca ini berjawab atau jawab al-Mut'am. Faqala al-Mut'am demi Allah, wahai Abu Talib, kaummu telah berbuat adil kepadamu, dan mereka berusaha keras untuk bisa keluar dari konflik yang mendera mereka selama ini. Namun aku lihat engkau tidak merespon apapun dari mereka. Abu Talib berkata kepada Al-Mut'im, demi Allah, justru mereka yang tidak berbuat adil kepadaku. Mereka malah sepakat meninggalkanku dan mendukung orang-orang untuk melawanku. Atau sebagaimana yang ia katakan. La ilaha illallah. Ini cerita siapa itu? Abu Quraisy waktu datang ke Abu Talib. Tapi setelah ini jadi semuanya, Abu Talib tetap lanjut bantu Nabi Muhammad, juga membela, melindungi juga sampai dia wafat. Sampai dia wafat. Abu Talib. Tapi setelah mereka putus asa dari cerita-cerita ini, atau berkali ini 3 kali mereka datang, pertama, 2, 3, putus asa dari Abu Talib, mereka mulai ganggu yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi punya orang yang mungkin kita bilang yang mulia di antara mereka, yang di dalam Sayyidul Qaum, Abu Talib. Jadi enggak ada yang bisa ganggu Nabi Muhammad SAW. Kufar Quraisy jadi ganggu siapa itu? Ganggu teman atau sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya tidak baca bait syair itu karena ceritanya panjang juga. Maksudnya di dalam bait syair yang ada yang di sini tidak ada di terjemahnya, tapi di dalam bait syair dia kasih gambaran apa yang terjadi di cerita tadi di dalam bait syair yang kita sudah faham atau belajar. قال ابن إسحاق ثم إن قريش تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه فوثب كل قبيلة على من فيه من المسلمين يعذبونهم. Itu setiap kufar Quraisy mereka bilang sama suku-suku yang di sebelahnya atau yang di dekatnya, bilang sama dia yang masuk agama Muhammad kamu siksa aja biar mereka tinggal agama tersebut. Wa yaftununa an dinihum wa mana'a Rasulullah, karena Rasulullah ada Abu Talib, tidak ada yang bisa ganggu. Tapi sahabat yang lain itu ceritanya panjang sekali. La ilaha illa qala fada'ahu wa qad qama Abu Talib wa mana'a Allah Rasulahu sallallahu alaihi wasallam minhu bi'ammihi Abu Talib wa qad qama Abu Talib hina ra'a Quraisy yasna'una ma yasna'un fi Bani Hashim wa Bani al-Muttalib fada'ahum ila ma huwa alayhi min man'i Rasulullah wal qiyam dunahu fajtama'u ilayhi wa qamu ma'ahu wa ajabuhu ila ma da'ahum ilayhi illa ma kana min Abi Lahab aduwwullahi al-mal'un. Coba baca ini. Inna Quraisyan qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, kemudian orang-orang Quraisy mengancam kabilah-kabilah mereka yang di dalamnya ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam bersamanya. Setiap kabilah menangkap orang-orang Islam yang ada di tengah-tengah mereka lalu menyiksa dan menganiaya disebabkan agama yang dianutnya. Adapun Rasulullah SAW, Allah melindunginya melalui pamannya Abu Talib. Tatkala Abu Talib melihat teror dan penyiksaan orang-orang Quraisy seperti itu, ia menemui Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib guna mengajak mereka mengayomi Rasulullah SAW. Mereka bersedia memihak Abu Talib
dan memenuhi ajakan kecuali Abu Lahab, musuh Allah yang terkutuk. Itu biar kita faham juga yang ikut jalan dakwah pasti ada yang pasti Allah Ta'ala kasih orang yang membela ahli dakwah. Pertama kita lihat seluruh kiai atau habib atau guru waktu dia mulai pasti ada yang di sebelahnya bantu dari awal waktu dia butuh bantuan yang besar juga di dalam keluarganya ada yang ganggu. Ini Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad SAW langsung, tapi sudah dia ambil jalur atau jalan yang lain. Jadi kita harus sabar, harus jadikan Nabi Muhammad SAW contoh atau qudwah kita, contoh kita di jalan dakwah atau jalan agama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di sini ada cerita Abu Al-Mughirah, Al-Walid ibn Al-Mughirah fima yasifu bihi Al-Quran. Al-Walid ibn Al-Mughirah. Di mana itu tahayyur Al-Walid ibn Al-Mughirah? Al-Walid ibn Al-Mughirah ijtama'a ilaihi nafar min Quraisy. Ada beberapa orang dari kufar Quraisy datang ke Al-Walid. Al-Walid itu juga seperti tadi kita bilang Abu Talib, orang yang mulia, juga mereka mengagungkan Al-Walid itu ibn Al-Mughirah. Ijtama'a ilaihi nafar min Quraisy wa kana da sinnin fihim, itu yang paling tua. Al-Walid bin Al-Mughirah yang paling tua di antara mereka. Al-Walid ini yang tadi kita bilang ayah Khalid ibn Al-Walid. Ini mati masih kafir di waktu Badr. وقد حضر الموسم فقال لهم يا معشر قريش انه قد حضر هذا الموسم. Ini Al-Walid bilang musim itu namanya musim juga, tapi musim haji di situ. Di zaman mereka, zaman Nabi Muhammad haji jadi di bulan Dzulhijjah seperti biasa. Tapi mereka kufar Quraisy kalau lagi beran, lagi ada masalah, mereka bisa berubah-berubah waktunya, bisa tukar, bisa ganti, bisa tukar dari bulan Dzulhijjah ke bulan Muharram, dari bulan Muharram ke bulan Safar. Kalau mereka mau haji di bulan Safar sudah jadi di bulan Safar sampai Rasulullah SAW di Hajjatul Wada. Rasulullah kasih tahu Alhamdulillah Allah Ta'ala sudah balik atau waktunya jadi seperti biasa. Ya, maksudnya waktu haji di bulan Dzulhijjah yang seperti biasa karena mereka atur itu yang namanya nasi. Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman, Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. An-nasi itu mereka maju haji atau mundur. Kalau ada beran di antara mereka, mereka bilang sudah kita lanjut beran sampai selesai. Habis itu musim haji baru kita melakukan. Ya. Di haji mereka ada berapa jemaah datang ke Abu Al-Walid bilang sama dia ya ma'syara Quraisy, faqala lahum ya ma'syara Quraisy innahu qad hadara al-musim. Dia kasih fikiran, kasih itu bilang wahai orang Quraisy, ini sekarang musim, ntar yang datang dari Arab yang jauh, bukan dari Makkah, itu banyak datang nanti. Waqad sami'u bi amr sahibikum, pasti mereka sudah dengar cerita-cerita Muhammad. Fa'ajmi'u fihi ra'yan, harus kamu kalau ada yang tanya Muhammad itu apa, kamu kasih semuanya harus kasih satu jawaban. Jangan fulan bilang sahir, fulan bilang kahin, fulan bilang ini, fulan bilang ini, harus kasih satu jawaban. Wala takhtalifu. Kalau kamu beda-beda jawabannya itu jadi mereka tahu ini bohong, mereka bohong atau dusta sama kita. Harus kita ketemu Muhammad. Wa yariddu qawlu ba'dukum ba'dha. Qalu fa anta ya Aba Abd Syams faqul wa aqim lana ra'yaka naqul bih. Mereka bilang sudah kita siap ikut yang kamu bilang. Kalau kamu bilang apa kita sudah langsung menyapar kata yang kamu bilang sama seluruh orang Quraisy biar jawaban kita satu. Faqul wa aqim lana ra'yan naqul bih. Qala bal antum faqulu asma'. Kamu yang bilang. Mereka bilang enggak, kamu. Qalu naqul kahin. Mereka bilang kita bilang ini atau Muhammad ini orang dukun. Dukun ya kan bahasa Indonesia. Qala la, bukan, ini bukan kahin. Ini Al-Mughirah ya.
Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka bilang, kita bilang kahin, orang kahin atau dukun. Al-Mughirah bilang, enggak, ini bukan kahin. Ini bicaranya, pikirannya bukan seperti kahin. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bagaimana cara dukun, orang dukun. Muhammad tidak. Oke. Qala laqad ra'ayna al-kuhan fama huwa bizamzamatil kahin wala saja. Ini bukan kahin karena kita tahu bagaimana bicara orang kahin, bagaimana pikiran orang kahin. Ini bukan kahin. Qalu fanaqul syair. Ini orang yang syair ya kan? Namanya syair atau apa itu? Bilang apa Bu Fira? Penyair. Syair ya kan? Penyair, Syekh. Penyair. Qala ma huwa bisyair juga. Ma huwa penyair. Ini bukan. Ini juga bukan. Kenapa? Karena kita sudah tahu syair itu bagaimana caranya, ucapannya, bacaannya, katanya. Kita sudah paham ini. Kalau fanaqul sahir. Ini tukang sihir. Qal ma huwa bisyair. Ini bukan sihir ini juga. La ilaha illallah. Laqad ra'ayna suhar wa sihrahum fama huwa binafsihim. Ini bukan seperti cara-cara orang sihir. Wala uqadim. Qalu fama naqul ya Aba Abdu Syams. Terus kalau begitu bukan dukun, bukan penyair, bukan sihir atau tukang sihir, kita bilang apa? Faqala wallahi inna liqaulihi la halawa. Demi Allah Ta'ala dia bilang. Ini kafir. Setelah dia dengar Al-Quran. Demi Allah kata-katanya itu manis. Maksudnya Al-Quran. Ya. Wa inna aslahu la adhiq. Itu pasti dari sumur yang bagus, yang bersih. Wa inna far'ahu lajnah. Kalau kita ikut kata-katanya itu pasti hidup kita lebih afdal atau bagus. قال ابن هشام وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه قالوا kamu bilang sihir atau menyair atau syair atau dukun itu pasti mereka faham ini bukan benar. Wa inna aqrabal qaul, kata yang paling dekat tentang kata kata Muhammad itu la anta qulu sahir. Paling dekat kamu bilang sahir. Kenapa sahir? Tukang sihir. Kenapa tukang sihir? Karena dia berpisah di antara anak dan ayah, istri dan suami. Bagaimana? Karena mereka setelah masuk Islam, pasti mereka tidak mau lanjut sama keluarganya. Jadi dia bilang sama mereka, bilang sihir aja biar kita ambil bukti itu. Anak kita yang ikut Muhammad pasti dia tinggal atau tidak mau lanjut sama kita. Lebih afdal kamu bilang sihir aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. هو يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فجلسوا يجلسون بسبل الناس. Itu mereka setelah duduk sama Al-Walid, mereka sudah duduk di jalan. Kalau ada yang datang tanya, mereka bilang, ini bagaimana cerita Muhammad? Mereka bilang itu tukang sihir, itu melakukan ini setiap hari. Hina qadimu muslimin rubiya ahadan illa akhbaru illa haddaru. Juga kalau ada yang datang yang tidak tanya, mereka bilang sama dia, jangan, kama ada di kampung Makkah itu atau di Makkah ada satu orang namanya Muhammad, dia tukang sihir. Sampai ada berapa orang lagi fikir, saya mau ketemu sama itu. Nanti kita belajar di cerita Abu Dzar, syarah Islamnya apa. Seperti itu. Dia datang bawa dagangan atau apa tijarah ke Makkah. Tapi mereka sebelum dia masuk, mereka bilang sama dia, ada satu orang namanya Muhammad, dia bilang Rasul, jangan kamu ikut, jangan kamu dengar, jangan ini. Itu sebelum. Sampai dia mau tahu. Ini ciri caranya di Indonesia apa itu, kadang-kadang di rumah makan mereka tulis jangan apa, lihat kiri. Jangan lihat kiri. Atau junuk atau apa bahasa bilang apa itu kiri, apa tulisannya apa itu. Fira itu apa? Kalau lihat kiri artinya apa itu? Jangan apa? Maksudnya jangan lihat kiri. Menenggok atau apa, menenggok atau apa itu. Betul.
Sampai kita langsung otomatis kalau baca itu lihat. Ini salah satu cara yang mungkin bisa tarik atau menarik orang. Tapi di sini ada hikmah. Nabi tidak bisa sampaikan ke seluruh orang yang datang. Tidak bisa. Jadi orang yang kafir atau yang musuh kasih tahu sama mereka. Ini Abu Dhar dia bilang, waktu saya dengar cerita itu, saya bilang saya faham syair, saya tahu bagaimana sihir itu. Boleh saya ketemu sama orangnya langsung. Setelah ketemu sama Nabi Muhammad masuk agama Islam. Itu banyak ceritanya seperti itu. Juga bisa baca ini cepat atau tidak perlu ya Fira? Tahayyur al-Walid bin al-Mughirah. Nggak apa-apa sih bisa, kalau tapi cepet-cepet nih. Apa gimana? Ya boleh. Boleh cepat-cepat karena saya sudah yang saya mau jelaskan sudah, tinggal mereka dengar ceritanya yang dalam bahasa Andalusi. Silakan. Bismillah. Ibnu Ishaq berkata beberapa orang Quraisy mendatangi Al-Walid bin Al-Mughirah pada saat musim haji telah tiba. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah tokoh senior yang mereka. Pada pertemuan tersebut, Al-Walid bin Mughirah berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, musim haji sudah tiba dan rombongan orang-orang Arab akan berduyun-duyun ke tempat kalian. Mereka mengetahui sepak terjang sahabat kalian ini," maksudnya Rasulullah. "Oleh sebab itulah aku harap kalian bersatu padu, jangan ada perselisihan lagi di antara kalian." Mereka berkata, "Wahai Abu Abdusyams, bicaralah dan utarakanlah pendapatmu. Pasti pendapat itu yang kami jadikan sebagai sandaran." Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Silakan utarakan lebih dahulu pendapat kalian dan aku akan mendengarkan ucapan ucapan kalian." Mereka berkata, "Kita akan buat isu bahwa Muhammad adalah seorang dukun." Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Demi Allah, itu isu yang konyol. Sebab ucapan yang tersembunyi yang tidak terdengar bukanlah ucapan seseorang dukun, tidak pula sajaknya." Mereka berkata, "Bagaimana kalau isunya adalah orang gila?" Al-Walid bin Al-Mughirah, "Tidak, itu lebih konyol lagi." Mereka berkata, "Bagaimana kalau diganti dengan isu penyair?" Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Bukan, ia bukan penyair. Kita sudah tahu seluruh bentuk syair dan perkataannya tidak termasuk syair." Mereka berkata, "Bagaimana kalau ahli sihir?" Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Tidak, sebab Muhammad tidak ada kaitannya dengan itu." Mereka berkata, "Jika demikian, lalu bagaimanakah pendapatmu, wahai Abu Abdusyam?" Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ucapan Muhammad itu demikian indah dan syahdu dan penuh kekuatan. Maka jika kalian mengatakan seperti ucapan di atas, mudah disimpulkan bahwa ucapan kalian adalah dusta. Sesungguhnya perkataan kalian yang mungkin lebih mengena tentang dirinya adalah, hendaklah kalian mengatakan bahwa dia seorang penyihir. Ia membawa sihir yang bisa memisahkan seorang anak dengan ayahnya, seseorang dengan saudaranya, suami dengan istrinya, dan seseorang dengan keluarganya. Mereka berai akibat kekuatan sihirnya." La ilaha illallah. Ya kan, sudah jelas ya, mudah-mudahan sudah jelas. Ya. Tapi hikmah dari Allah Ta'ala tetap agama Islam menyabar atau muncul atau sudah mulai banyak yang kenal agama Islam. Dari cara-cara itu juga nanti ceritanya Abu Lahab juga dalam satu hari Rasulullah juga datang ke tempat suku-suku atau mereka waktu musim haji, bilang sama mereka, "Aku Rasulullah, aku Allah Ta'ala mengutus saya bawa Al-Quran atau saya punya buku Al-Quran, yang ikut saya atau yang mau surga atau itu ikut saya." Abu Lahab belakangnya bilang sama mereka, "Jangan ikut ini orang bohong atau dusta." Tapi hikmatullahi fauqa kulli syai. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita Al-Walid ini Allah Ta'ala kasih gambarnya di surat Al-Muddathir. Mulai dari ayat apa? Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida
ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Setelah itu fikirannya semuanya dia bilang akhirnya ini sihir. Tadi bilang sama mereka bukan sahir, bilang sama ini bukan dukun, bukan sama mereka bukan gila, bukan. Tapi akhirnya bilang sihir. Ini Allah Ta'ala kasih gambarnya di surat Al-Muddathir. Al-Muddathir. Mungkin kita bisa baca atau baca terjemahnya atau artinya dari surat Al-Muddathir yang mau baca kata-kata di situ. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum al-ittiba' lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini panjang sedikit sampai 50 menit kurang lebih. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Walhamdulillahi rabbil alamin.